Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Herunisa. Kali ini saya akan membahas mengenai lembaga BPK dan Kemenparekraf. Yang pertama, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dasar hukum dari BPK itu sendiri adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, 23F, 23G. Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tugas dari BPK itu sendiri adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, bank usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu, tugas BPK adalah melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, dan yang terakhir adalah memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintahan. Wewenang dari BPK itu sendiri ada 10. Yang pertama adalah menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan secara menyusun, dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang kedua adalah meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Berikut ini adalah saya tampilkan wewenang dari BPK itu sendiri. Yang ketiga adalah, selanjutnya adalah mengenai sejarah dari BPK. Pertama, pada tanggal 1 Januari 1997, itu merupakan awal dari pembentukan BPK. Berdasarkan amanat Undang-Undang tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11 OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Surasno. Selanjutnya, pada 6 November 1948 merupakan fase selanjutnya dari BPK yang berkedudukan di Yogyakarta. Dalam penetapan pemerintah nomor 6 tahun 1948 tentang tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang yang sebelumnya dijelaskan tadi, dipindahkan ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia, ibu kotanya di Yogyakarta, tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Fase selanjutnya adalah fase 14 Desember 1949, di mana dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan Piagam Konstitusi RIS pada tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawasan Keuangan yang berkedudukan di Bogor. Yang ini merupakan salah satu alat perlengkapan dari negara RIS itu sendiri sebagai ketua yang diangkat yang bernama R. Surasno mulai tanggal 31 Desember 1949 yang sebelumnya mendapat jabatan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Selanjutnya, dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS.
pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkannya dekret presiden yang menyatakan bahwa berlaku kembali UUD 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Selanjutnya, dalam amanat-amanat presiden yaitu deklarasi ekonomi dan Ambek Parama Arta dan di dalam ketetapan MPRS nomor 11 tahun 1950 serta resolusi MPRS nomor 1 tahun 1963 telah dikemukakan keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Selanjutnya, untuk mengganti Perpu tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Dalam era reformasi saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 tahun 2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan perannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar BPK. Yang pertama adalah independensi, integritas, dan profesionalisme. Jenis pemeriksaan oleh BPK itu ada 3. Yang pertama itu ada pemeriksaan keuangan, yang kedua adalah pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya adalah mengenai parekraf. Nah, saat ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau bisa disingkat sebagai Kemenparekraf atau Baparekraf dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 113 tahun 2009 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Baparekraf itu dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baparekraf merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Visi misi dari Parekraf itu sendiri, yang pertama visinya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, lalu pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berdaya saing, yang ketiga adalah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang berkelanjutan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang mengedepankan kearifan lokal. Lalu Parekraf sendiri memiliki 9 misi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia, lalu struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Yang ketiga adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan. Yang keempat adalah mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang kelima adalah kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa dan yang nomor 6 adalah penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Lalu perlindungan bagi segenap bangsa dan merasakan rasa aman pada seluruh warga. Yang ke-8 adalah pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dan yang terakhir adalah sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kemenparekraf atau Baparekraf ini memiliki 7 arah kebijakan dengan strateginya masing-masing. 7 diantaranya adalah pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing. Ya, selanjutnya adalah pemasaran pariwisata dan strategi ekonomi kreatif berdasarkan kemitraan strategis. Yang ketiga adalah
pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang terintegrasi, lalu pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing, mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan. Yang keenam adalah mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah mewujudkan birokrasi Kemenparekraf atau Baparekraf yang profesional. Sekian pemaparan dari saya mengenai BPK dan Kemenparekraf atau Baparekraf. Setelah penjabaran materi yang telah saya sampaikan, saya menemukan salah satu kasus mengenai BPK, yaitu pada tahun 2019 ada 2 dosen dan seorang mahasiswa menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka meminta kewenangan BPK untuk mengaudit dengan tujuan tertentu dibatalkan. Hal ini dikarenakan mereka merasa bahwa pasal 6 ayat 3 UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK yang berbunyi, pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang sebelumnya saya sudah sebutkan sebelumnya, bertentangan dengan 1 ayat 1, dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28E ayat 1, dan pasal 23E ayat 1 UUD 1945. Lalu pertanyaannya di sini adalah apakah benar bahwa pasal yang digugat oleh dosen dan mahasiswa tersebut benar-benar bertentangan dengan UUD 1945? Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.